Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran 6, subtema 4, tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, alhamdulillah. Nah, anak-anak, kemarin sudah kita belajar di pembelajaran 5. Sekarang masuk kita ke pembelajaran 6. Sebelum belajar kita yel-yel dulu ya. Sama-sama ibu-ibu, hafal semua enggak sudah? Ayo biar semangat. Yel-yel kelas 1. Saya kelas 1, anak pintar, anak cerdas. Yes, yes, oke. Nah, sudah buka bukunya? Buka bukunya di tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca di pembelajaran 6. Nah ya, ikut ibu ya. Ayo mendengarkan ibu, perhatikan bunda ya. Ayo mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata. Kata-kata di bawah ini. Nah, ini ada kata. Kita menghitung jumlah suku katanya. Perhatikan ibu ya. Misalnya kata buku, kalau dihitung jumlah suku katanya ada berapa ini pintar? Buku. Berarti suku katanya ada 2. Misalnya lagi babu. Suku katanya berapa? 2. Nah, misalnya lagi sekolah. Berarti suku katanya ada 3. Sebelah, suku katanya ada 3. Pintarnya. Pelajaran berarti ada berapa? Ada 4. Suku katanya ada 4 ya. Ada 4 di sini tadi. Ada di sini tadi. Ada berapa sayang? Ada 2 ya. Nah, nih. Tadi sudah kita hitung semua ya. Di sini tadi 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini ada 2, 3. Nah, ada 4. Nah, jadi itu kita menghitung suku kata. Kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Gitu. Perhatikan buku halaman berikutnya. Buku itu sama katanya dengan baku. Sekolah sama dengan kata sebelah. Pelajaran sama dengan pelataran. Jadi kata-kata ini bunyinya hampir sama. Halaman berikutnya, halaman 180. Ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Nah, perhatikan ibu ya. Nah, ayo membaca. Siti membaca buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Nah, anak-anak suka sekali, anak bunda ini pasti suka membaca dongeng karena setiap hari kita belajar membaca dongeng karena gemar membaca daripada membaca yang tidak baik. Lebih baik kita membaca dongeng, jadi kita dapat mengambil hikmahnya dari cerita tersebut. Dengarkan ibu ya. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si Putih, kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si Putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si Putih sedih karena tidak belajar membaca. Jadi kalau kita malas belajar membaca, kita susah.
Kalau misalnya kita jalan-jalan dengan bunda atau ke taman atau ke pasar, ikut bunda misalnya jalan sore-sore atau pagi, kita misalnya membaca sesuatu atau harga atau ke pasar atau ke Indomaret, misalnya kita jalan-jalan ke sana, belanja, kita tidak mengerti bacaannya, kita tidak mengerti harganya. Nah, jadi kalau kita banyak belajar membaca, latihan membaca, kita dapat mengerti bacaan atau harga tersebut atau nama barang tersebut, atau di jalanan atau di pasar kita tersesat, kita dapat pulang dengan selamat karena kita membaca alamat rumah kita. Nah, tidak seperti kelinci nih ya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari cerita tersebut di atas. Nomor 1, siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa tadi menjadi guru di hutan? Ingat enggak? Nah, siapa tadi menjadi guru di hutan? Ayo, siapa yang jadi guru di hutan? Burung hantu. Nanti dijawab ya. Nah, anak-anak nanti dijawab di buku tugasnya, di buku warna merah. Nomor 2, siapa yang tidak mau belajar membaca? Siapa tadi yang malas belajar membaca? Ayo, bisa ndak jawab? Kelinci. Mengapa si putih tersesat? Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca. Nanti di rumah ya, cari jawabannya di cerita di atas. Kalian tentu ingin pandai membaca. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Seperti Ibu katakan tadi, kalau kita banyak membaca, ilmu kita bertambah ya. Nah, ya, halaman berikutnya. Ayo mengamati. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu, kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti, ayo bantu. Kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu, hitunglah banyak suku katanya. Nah, kalian nanti melihat di buku tadi halaman 180 yang cerita tentang si putih tak mau belajar. Nanti kalian lihat yang warnanya ungu. Misalnya bacaan pertama tadi ada burung, ada berapa suku katanya? Nah, ada berapa? 1, 2, berarti ada 2 suku kata. Cuma kata yang lain dengan bunyi hampir sama kata burung itu misalnya kurung. Terus yang kedua, membaca. Suku katanya ada 3, membaca. Nah, ada 3 suku katanya. Kata yang hampir sama dengan katanya adalah membawa. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3 di sini nanti anak-anak mencari di cerita si putih tak mau belajar. Contohnya misalnya nanti bermain. Misalnya di situ nanti ada kata di sini bisa kalian isi nanti kata di sini sabar. Nah, ada kata sabar, nanti diisi berapa suku katanya. Sabar 2. Nah, yang sama dengan katanya misalnya sabar apa yuk? Kabar. Nah, bisa di sini tulis kabar. Suku katanya 2. Terus yang selanjutnya dalam cerita itu adalah bermain. Berarti di sini bermain. Suku katanya bermain berapa? Ada berapa bermain? 3. Nah, 3 di sini tulis 3. Terus sama katanya apa bermain? Pemain. Bisa. Terus suku katanya cari lagi di sini. Misalnya guru. Guru bisa. Guru di sini. Suku katanya ada 2. Hampir sama katanya guru apa? Misalnya guru itu buruh. Nah, bisa buruh ya. Buruh bisa. Nah, selanjutnya isi sendiri di rumah ya. Nanti diisi, dicari di cerita si putih tak mau belajar. Dihitung suku katanya ada berapa, baru nanti di sini dicari persamaan katanya ya. Ya. Nah, sekarang nanti anak-anak mengerjakan di buku merah. Kita lanjut ya, halaman berikutnya.
Ayo mengamati, membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini, lingkari pola yang kalian temukan. Di sini ada pola gambar bola, ada pola gambar tabung. Nah, misalnya kita melingkari pola yang kalian temukan. Di sini ada kecil, sedang, besar. Berarti sini kecil, sedang, besar, berarti dilingkarin. Ini kecil, sedang, besar, dilingkarin. Ya, polanya sama. Kalau ini warna bentuk tabung ada biru, merah, kuning, berarti di sini lingkarin. Nah, sesuai dengan pola kelompoknya, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning. Nah, pintar ya kan ibu ya. Sekarang ada buku, buku pensil, buku pensil, buku pensil, buku pensil. Nah, berarti kita lingkarin buku pensil, buku pensil, buku pensil, buku pensil. Pintarnya kan ibu ya, pintar anak soleh. Dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola dengan perbedaan ukuran, ada pola dengan perbedaan warna, ada pola dengan perbedaan jenis benda. Ayo berlatih. Beni dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Beni menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Tadi kan sudah kalian lingkarin. Ada kecil, ada apa? Ada kecil, sedang. Nah, ya. Ada kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Berarti di sini tidak ada apa? Berarti yang kecil tidak ada di sini. Dan dibuat bola kecil. Sekarang biru, merah, kuning, biru. Berarti apa yang ada di sini? Merah, Bunda. Yang ini ada, berarti di sini merah. Nah, kalau di sini apa yang tidak ada? Berarti yang tidak ada biru, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning. Berarti di sini kuning diisi. Buat tabung ya. Buat tabung di sini, tapi warnanya kuning. Di sini tabung warnanya merah. Nah, ya. Nah, sekarang sama ini. Nah, buku pensil. Nah, ya. Buku pensil, buku pensil. Berarti apa ada sini? Buku, Bunda. Di sini apa? Pensil. Pintar. Hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda. Berapa bolanya? 1. Berapa pensilnya? 1. Berapa tabungnya? 1. Nah, sekarang halaman berikutnya. Ayo mencoba. Beni semakin rajin berlatih. Beni berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Beni menyelesaikan soal berikut. Lengkapi pola gambar di bawah ini. Nah, sekarang ada gambar bola. Nah, gambar bolanya 1. Nah, gambar bolanya ya. Nah, gambar bolanya ya, kita perhatikan Ibu ya. Nah, gambar bolanya nih. Perhatikan Ibu dulu ya. Gambar bolanya itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, berarti di sini 3, 1, 2. Berarti di sini 3. Nah, berarti di sini 3. Nah, berarti sini 1. Di sini 2. Tapi digambar ya. Digambar bolanya ya. Nah, halaman berikutnya. Pensilnya 3, 2. Nah, sini berapa? Nah, perhatikan Ibu. Berarti ini pensilnya 1, pensilnya 3. Sini pensilnya 2. Nah, ini kalau ini buku, sini 3 bukunya. Gambar ya. Sini 2, sini 1. Nah, halaman berikutnya. Tempat kapur. Nah, tempat kapur ya. Berarti kalian nanti bisa menggambarkan atau di sini 1, di sini 2, sini 3. Halaman berikutnya, ayo mencoba. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Nah, alhamdulillah kita
kita di rumah ada ayah bunda yang menemani kita belajar, ada kakak, dan juga kita punya adik. Kita berani bercerita apa yang kita pelajari dengan bu guru tadi di sekolah atau di rumah secara online. Jadi anak-anak bersyukur kepada bunda, kepada ayanda, karena telah mendampingi kita selama ini. Karena ya bunda kita adalah orang yang terhebat, tidak ada bosan-bosannya untuk membimbing kita di rumah supaya kita menjadi anak yang soleh-soleha dan menjadi anak yang pintar, menjadi kebanggaan kedua orang tua kita. Kegiatan bersama orang tua mengingatkan siswa untuk membaca dan menulis buku harian. Jadi anak-anak boleh menulis buku harian di rumah, kegiatan sehari-hari kalian ya. Semuanya dimulai dari belajar, apalagi kita suka membaca, ilmu kita bertambah. Sekian dulu ya. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua. Jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.